Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Cerita Islami. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama memahami dan memasuki salah satu maqam tertinggi dalam perjalanan ruhani, yaitu maqam Arif Billah. Maqam ini bukan hanya sekadar tingkatan spiritual, tetapi juga cermin untuk mengukur diri. Sampai di manakah perjalanan ilmu, hati, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan membahas apa saja tahapan yang harus dilalui, serta sifat dan tanda-tanda seseorang yang sampai pada maqam tersebut, agar kita dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita mulai pembahasannya. Ada 15 maqam yang harus kita lalui untuk sampai kepada maqam Arif Billah. Dan mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang masih bingung apa sebenarnya yang dimaksud dengan maqam. Maqam bukanlah makam atau tempat pekuburan, sebagaimana sebagian orang mungkin salah memahami. Maqam adalah tingkatan ilmu dan kedudukan ruhani dalam diri seseorang, yang dicapai melalui usaha, mujahadah, ibadah, dan penyucian hati. Setiap maqam memiliki sifat, tantangan, dan pelajaran tersendiri yang harus dilewati seorang salik dalam perjalanannya menuju makrifat kepada Allah. Maqam pertama yang harus dilalui seorang salik untuk memasuki jalan menuju maqam Arif Billah adalah maqam taubah. Inilah pintu awal, gerbang utama yang menentukan apakah perjalanan ruhani seseorang benar-benar dimulai atau tidak. Para ulama sufi berkata, taubat adalah permulaan seluruh perjalanan menuju Allah. Sebab seseorang tidak akan mampu menerima cahaya Allah selama hatinya masih kotor oleh dosa dan kelalaian. Taubah dalam dunia tasawuf bukan sekadar mengucap istighfar dengan lisan. Taubah adalah kesadaran mendalam bahwa selama ini hati telah jauh dari Allah. Taubah adalah kembalinya seorang hamba kepada Tuhannya dengan penuh kerendahan hati. Ia melihat masa lalunya, ia mengenang kesalahannya, lalu ia merasa malu di hadapan Allah yang Maha Baik dan Maha Penyayang. Rasa malu inilah yang melunakkan hatinya, menghilangkan kesombongannya, dan memadamkan api hawa nafsunya. Dalam maqam taubah, seorang hamba merasakan penyesalan yang sungguh-sungguh. Ia menyesali waktunya yang hilang percuma, malam-malam yang dihabiskan dalam kelalaian, hari-hari yang berlalu tanpa zikir, serta perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Penyesalan ini bukan sekadar kata-kata. Penyesalan ini membuat hati bergetar, membuat mata meneteskan air, dan membuat jiwa ingin berubah. Setelah penyesalan hadir, seorang salik mulai meninggalkan kebiasaan buruknya. Ia tidak lagi dekat dengan maksiat. Ia menjaga pandangannya, lisannya, langkahnya, dan pergaulannya. Ia memutus hubungan dengan teman-teman yang menyeretnya kepada dosa, walaupun berat, sebab ia tahu tidak akan sempurna taubah selama dosa masih dikerjakan. Taubah yang sejati adalah berpaling dari segala yang membuat hati jauh dari Allah. Dalam maqam taubah, seseorang juga membangun tekad untuk tidak kembali kepada kesalahan. Ia membuat janji dalam hatinya, janji yang hanya ia dan Allah yang tahu. Janji bahwa ia ingin hidup baru, berjalan di jalan yang lurus, dan meninggalkan kenikmatan palsu yang merusak jiwanya. Allah mencintai hamba seperti ini, hamba yang jatuh tetapi bangkit, hamba yang pernah jauh namun kembali, sebab Allah berjanji, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Taubah tidak hanya untuk orang yang bermaksiat,
Bahkan para ulama sufi, para wali dan para arifin senantiasa bertaubat setiap hari. Taubat mereka bukan dari dosa besar, bukan pula dari maksiat yang tampak. Mereka bertaubat dari kelalaian hati. Bagi mereka, lupa kepada Allah walau sekejap adalah sebuah kesalahan besar. Inilah taubat tingkat tinggi, taubat yang dilakukan oleh mereka yang hatinya hidup dan selalu menghadap kepada Allah. Contoh orang yang masuk ke makom taubah sangat beragam. Ada seorang pemuda yang telah lama bergelimang maksiat, tetapi suatu malam hatinya tersentuh ketika mendengar ayat Al-Quran. Ia menangis dan berkata, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Sejak malam itu hidupnya berubah. Ia menjauhi dosa, memperbaiki diri, dan memulai perjalanan rohani. Pada saat itu, ia telah memasuki pintu makom pertama. Ada pula seseorang yang tidak banyak berdosa, tetapi hatinya selalu gelisah karena merasa jauh dari Allah. Ia menangis ketika sendirian, bukan karena masalah dunia, tetapi karena merindukan kedekatan dengan Tuhannya. Ia merasa malu karena hatinya sering lalai. Ia memperbanyak istighfar dan dengan rendah hati meminta Allah memperbaiki hidupnya. Inilah contoh taubah seorang salik yang hatinya lembut dan peka. Buah dari makom taubah sangat besar. Setelah seseorang benar-benar bertaubat, hatinya menjadi bersih seperti kaca yang baru dipoles. Cahaya iman mulai masuk sedikit demi sedikit. Ibadah terasa lebih hidup, zikir terasa lebih ringan, ayat-ayat Allah terasa lebih menyentuh, dan setiap kebaikan mulai terasa manis. Hamba tersebut mulai merasakan bahwa Allah dekat dengannya, meskipun ia belum melihat. Inilah tanda bahwa taubahnya diterima. Setelah seorang salik melewati makom taubah dengan sebenar-benarnya, perjalanan ruhani kemudian membawanya memasuki makom berikutnya, yaitu makom wara. Makom wara adalah keadaan hati yang sangat hati-hati, sangat teliti, dan sangat waspada terhadap apapun yang dapat menjauhkan diri dari Allah. Jika taubah membersihkan masa lalu, maka wara menjaga masa sekarang. Ia adalah benteng pertama yang melindungi hati agar tidak kembali terjatuh ke dalam kegelapan. Wara berarti menjauhkan diri dari sesuatu yang syubhat, sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya, sesuatu yang walaupun tidak berdosa, tetapi membuat hati menjadi gelap. Seorang salik yang sudah masuk ke makom ini akan merasakan sebuah kekhawatiran yang halus di dalam batinnya. Bukan takut pada manusia, tetapi takut kepada Allah. Takut hatinya ternodai walau sedikit. Ia akan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini mendekatkan aku kepada Allah atau malah menjauhkan? Jika ia ragu, ia meninggalkannya. Inilah ciri utama seorang yang berada dalam makom wara. Dalam makom ini, hati seorang salik sudah sensitif seperti kaca tipis. Ia dapat merasakan getaran kecil dari maksiat, dari kelalaian, dari kata-kata sia-sia, dari makanan yang tidak jelas asalnya, bahkan dari pertemanan yang tidak membawa manfaat bagi akhirat. Orang yang belum masuk makom wara mungkin menganggap hal-hal kecil itu sepele. Tetapi bagi seorang salik yang hatinya hidup, hal kecil itu terasa seperti duri yang menusuk. Ia tidak sanggup mendekatinya. Inilah hikmah dari wara. Hati menjadi peka terhadap kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, makom wara terlihat dari cara seseorang memilih rezekinya. Ia tidak mau menerima harta yang tidak jelas, meskipun nilainya besar. Ia menolak keuntungan yang samar-samar, meskipun semua orang menerimanya. Ia menjalankan pekerjaan dengan jujur, meski itu membuatnya kehilangan kesempatan dunia. Baginya,
Ketenangan hati lebih berharga daripada tumpukan harta. Ia memilih halal yang sedikit daripada syubhat yang banyak. Wara' juga terlihat dari cara seseorang menjaga lisannya. Ia menghindari ghibah, fitnah dan perkataan sia-sia. Ia tidak ingin mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Bahkan ketika orang lain membicarakan hal-hal buruk, ia diam dan menjaga dirinya. Dalam diamnya itulah keberkahannya muncul. Maqam wara' juga membuat seseorang menjaga pandangannya. Ia tahu bahwa mata adalah pintu besar menuju dosa dan kelalaian. Maka ia menundukkan pandangan bukan hanya dari hal yang haram, tetapi dari segala yang membuat hatinya gelap. Ia ingin matanya selalu suci, agar cahaya Allah mudah masuk ke dalam hatinya. Ada sebuah contoh indah dalam maqam wara'. Seorang alim pernah diundang makan oleh seorang lelaki kaya. Ketika makanan itu dihidangkan, si alim merasakan kegelisahan dalam hatinya, seolah-olah makanan itu tidak baik. Setelah ditanya, ternyata makanan itu dibeli dari harta yang tidak jelas. Sang alim pun bangkit dan berkata, "Aku tidak takut lapar, tetapi aku takut hatiku menjadi gelap." Inilah wara', sebuah kecermatan yang lahir dari cahaya iman. Seorang salik yang berada di maqam wara' tidak hanya menjauhi dosa, tetapi juga menjauhi segala yang melalaikan. Ia tidak ingin waktunya terbuang sia-sia. Ia menjauhi perkumpulan yang tidak bermanfaat, mengurangi hiburan yang melalaikan, dan menjaga waktunya untuk zikir, tafakur, dan menata hati. Ia menjaga hidupnya dari kecenderungan yang membuatnya lupa kepada Allah. Buah dari maqam wara' sangat besar. Hati menjadi lebih terang, cahaya iman mulai kuat, pikiran menjadi bersih, zikir menjadi lebih dalam, pandangan menjadi lebih jernih, doa lebih mudah terangkat ke langit. Allah mengalirkan ketenangan ke dalam hidupnya karena ia menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Setelah seorang salik kuat dalam maqam wara', maka perjalanan ruhani akan membawanya memasuki maqam yang lebih tinggi, yaitu maqam zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya atau hidup miskin tanpa harta. Zuhud adalah kondisi hati yang tidak lagi terikat dengan dunia. Dunia ada di tangan, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Hati seorang zahid hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada harta, dan bukan kepada pujian manusia. Para ulama sufi berkata, zuhud adalah kosongnya hati dari dunia, bukan kosongnya tangan. Ada orang yang hartanya sedikit, tetapi hatinya penuh dunia. Ada juga orang yang hartanya banyak, tetapi hatinya ringan, bersih, dan tidak pernah terikat pada apa yang ia miliki. Inilah hakikat zuhud, melepas keterikatan bukan melepas kepemilikan. Seorang salik yang sudah masuk ke maqam zuhud memandang dunia seperti bayangan. Ia hadir, tetapi tidak layak untuk dikejar. Ia ada, tetapi tidak abadi untuk dipeluk. Ia hanya tempat singgah sementara, bukan tujuan akhir. Dunia baginya seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus. Maka ia tidak ingin hatinya hanyut ke dalam tipuannya. Zuhud melahirkan kebebasan batin. Ketika orang lain sibuk membandingkan harta, pakaian, kendaraan, rumah, dan penghargaan, seorang zahid justru memandang semua itu sama saja. Sebuah benda yang tidak bernyawa, yang tidak menentukan derajat seseorang di sisi Allah. Yang ia kejar adalah ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, dan cahaya yang memenuhi batinnya. Dalam maqam zuhud, seorang salik mulai meninggalkan ambisi dunia yang berlebihan. Ia bekerja, tetapi bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Ia mencari rezeki, tetapi tidak serakah. Ia hidup sederhana, tetapi mulia.
Ia menghormati dunia, tetapi tidak terperdaya olehnya. Ia melakukan semuanya sebagai amanah, bukan sebagai tujuan. Contoh zuhud dapat dilihat dari sifat para ulama. Ada seorang alim yang memiliki kemampuan besar untuk mengumpulkan harta, tetapi ia memilih hidup sederhana karena ingin jiwanya ringan. Ia tidak mau harta menjadi penghalang antara ia dan Allah. Ketika ditanya, "Mengapa engkau meninggalkan banyak peluang dunia?" Ia menjawab, "Karena aku tidak ingin hatiku dimiliki oleh selain Allah." Ada pula seorang pedagang yang sukses tetapi hatinya zuhud. Ia berdagang dengan jujur, tidak curang, tidak menipu, tidak mengambil kesempatan, dan tidak mengejar keuntungan berlebihan. Jika suatu hari keuntungannya kecil, ia tetap tenang karena rezeki bukan dalam kekuatannya, tetapi dalam ketentuan Allah. Ia bekerja, tetapi tawakalnya penuh. Inilah zuhud dalam dunia modern. Zuhud yang tetap relevan sepanjang zaman. Makom zuhud juga membuat seseorang tidak sedih berlebihan ketika kehilangan dunia dan tidak terlalu gembira ketika mendapatkannya. Hatinya stabil, tenang, karena yang ia cari bukan harta, tetapi ridha Allah. Jika dunia datang, ia syukuri. Jika dunia pergi, ia relakan. Karena ia tahu, yang kekal hanya Allah dan amalan yang tulus. Zuhud juga melahirkan kekayaan yang paling besar, kekayaan hati. Hati seorang zahid tidak pernah iri, tidak pernah gelisah, tidak pernah risau menghadapi kondisi dunia. Ia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan meski sedikit. Ia merasa kaya walau sederhana. Ketenangan seperti ini tidak bisa dibeli oleh dunia. Buah dari makom zuhud sangat agung. Cahaya Allah mulai masuk lebih kuat ke dalam hati. Nafsu mulai jinak. Ketenangan batin semakin kuat. Kemuliaan karakter muncul tanpa dibuat-buat. Ia menjadi orang yang ringan hidupnya. Lapang dadanya, lembut tutur katanya, dan damai dalam jiwanya. Allah memberikan kepada seorang zahid kebijaksanaan, kejernihan hati, dan pandangan yang dalam terhadap hakikat kehidupan. Setelah memasuki dan melewati makom zuhud, seorang salik masuk kepada makom faqr. Makom faqr adalah makom di mana seorang hamba menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa dirinya tidak memiliki apapun di hadapan Allah. Fakir di sini bukan berarti miskin harta sebagaimana dalam kehidupan dunia. Fakir di sini adalah kemiskinan hati, bukan kemiskinan materi. Fakir adalah kesadaran mendalam bahwa seorang hamba pada hakikatnya tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Segala kekuatan, segala rezeki, segala kemampuan, bahkan napas yang keluar dan masuk, semuanya datang dari Allah semata. Ketika seorang hamba memasuki makom faqr, hatinya berubah menjadi lembut. Ia tidak lagi menggantungkan harapannya kepada manusia, jabatan, atau dunia. Ia mulai memutus tali ketergantungan selain kepada Allah. Bahkan ketika ia bekerja, berusaha, atau berdagang, yang ia lihat bukanlah hasil dari usahanya sendiri, tetapi hasil dari karunia Allah yang dititipkan melalui jalannya. Pada makom ini, seorang hamba tidak sombong ketika diberi oleh Allah dan tidak putus harapan ketika diuji oleh Allah, sebab ia tahu, ia datang dari ketiadaan, ia hidup karena diberi, dan ia akan kembali tanpa membawa apapun. Makom faqr membuat seseorang benar-benar merasa menjadi hamba. Seorang hamba yang tidak memiliki kekuatan kecuali dari Tuhannya, tidak memiliki kemampuan kecuali yang Allah ajarkan, dan tidak memiliki daya apapun kecuali yang Allah izinkan. Ketika kesadaran ini masuk ke dalam dada, hilanglah semua sifat angkuh. Hilanglah semua rasa ingin dipuji.
Seorang hamba yang telah masuk ke dalam makom faqr akan merasa bahwa dirinya kecil, lemah, dan penuh kebutuhan. Namun anehnya, di balik rasa kecil itu justru muncul kekuatan batin yang luar biasa. Karena siapa yang bergantung sepenuhnya kepada Allah akan menjadi kuat dengan kekuatannya. Sebagai contoh, bayangkan seorang hamba yang selama ini merasa mampu mengatur hidupnya sendiri. Ia bekerja keras, merancang masa depan, dan merasa yakin dengan rencananya. Suatu saat Allah menimpakan ujian kecil, mungkin kegagalan, kehilangan, atau kesempitan yang membuat hatinya bergetar. Di saat seperti itu ia mulai sadar bahwa betapapun ia merencanakan, tetap Allah yang menentukan. Dari titik itu ia belajar melepaskan genggamannya terhadap dunia. Ia bekerja tidak lagi demi ambisi dunia, tetapi sebagai bentuk ibadah. Ia berharap bukan kepada hasil, tetapi kepada ridha Allah. Inilah faqr yang hakiki. Faqr yang menjadikan seseorang merdeka dari dunia, namun sangat terikat kepada Allah. Faqr yang membuat hatinya lapang, meski dunia sempit di hadapan mata. Faqr yang membuat seorang hamba merasa cukup, meskipun harta hanya sedikit, karena hatinya dipenuhi Allah. Faqr yang membuat seorang hamba tidak takut miskin, tidak takut gagal, dan tidak takut kehilangan, karena ia tahu bahwa semua yang ia punya hanyalah titipan. Maqam faqr mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada seberapa dekat hati kita dengan Allah. Dan kemiskinan sejati bukan ketika tidak memiliki harta, tetapi ketika hati jauh dari Allah. Maka siapa yang berada di maqam ini, dunianya penuh kesederhanaan tetapi hatinya penuh dengan limpahan cahaya. Maqam faqr adalah pintu menuju ketundukan total. Pada maqam ini, seorang hamba benar-benar memahami bahwa dirinya adalah fakir dan Allah adalah Al-Ghani yang maha kaya, yang maha cukup, yang mencukupi seluruh kebutuhan hambanya. Kesadaran semacam ini membuat perjalanan spiritual seorang hamba semakin bersih, semakin ringan, dan semakin dekat kepada Allah. Setelah melewati maqam faqr, seorang salik akan memasuki maqam sabar. Maqam sabar adalah maqam di mana seorang salik mampu menahan diri dengan penuh keteguhan hati dalam setiap keadaan yang Allah datangkan kepadanya. Sabar bukan hanya menahan marah, bukan hanya diam ketika diuji, dan bukan pula sekadar menerima keadaan apa adanya. Sabar pada tingkat kerohanian adalah kekuatan batin seorang salik untuk tetap teguh, tetap istiqamah, dan tetap jernih dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menerima segala takdirnya tanpa goyah dan tanpa keluh kesah. Dalam perjalanan spiritual, sabar memiliki 3 cabang besar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian. Namun sabar yang dimaksud dalam maqam ini bukan hanya 3 bentuk itu saja, tetapi suatu kondisi batin yang lebih dalam, yaitu ketika seorang salik tetap memandang kepada Allah dalam setiap keadaan, baik ketika diberi nikmat maupun ketika diuji. Pada maqam sabar, seorang salik belajar memahami bahwa hidup ini adalah rangkaian ujian yang dirancang untuk meninggikan derajatnya. Ketika ia sedang berada dalam keadaan lapang, ia bersabar untuk tidak menjadi sombong, tidak menjadi lalai, dan tidak merasa aman dari ujian Allah. Ketika ia berada dalam keadaan sempit, ia bersabar untuk tidak berputus asa, tidak mengeluh, dan tidak mempertanyakan kehendak Tuhannya. Disinilah kemuliaan sabar tampak, menerima segala ketentuan Allah dengan hati yang tetap tunduk dan ridha.
Sebagai contoh, bayangkan seorang salik yang sedang berusaha memperbaiki diri. Ia mulai memperbanyak ibadah, memperbaiki akhlak, menjaga lisan, dan menahan diri dari kemaksiatan. Di tengah usahanya, ia diuji dengan rasa malas, diuji dengan gangguan manusia, diuji dengan godaan dunia, atau diuji dengan ketidakpastian hidup. Dalam keadaan seperti ini, sabar menjadi pondasi yang menopang langkahnya. Ia menahan dirinya untuk tetap berada di jalan kebaikan meski berat, tetap meninggalkan maksiat meski menggoda, dan tetap bertawakal meski hasil belum tampak. Inilah sabar yang mengangkat seorang salik menuju derajat yang lebih tinggi. Sabar pada makom ini juga membuat seorang salik mampu melihat ujian sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Ia tidak lagi memandang kesulitan sebagai hukuman, tetapi sebagai cara Allah menguatkan jiwanya. Ia memahami bahwa tanah yang subur diuji dengan hujan dan panas. Demikian pula hati seorang salik diuji dengan keadaan suka dan duka. Melalui sabar, jiwanya ditempa hingga menjadi kokoh seperti baja. Ketika seorang salik telah stabil dalam makom sabar, ia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi kegelisahan berlebihan ketika menghadapi ujian, karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Tidak ada lagi ketakutan terhadap masa depan, karena hatinya disandarkan kepada Rabb yang Maha Mengetahui. Dan tidak ada lagi kesombongan ketika diberi nikmat, karena ia tahu bahwa semua berasal dari Allah, bukan dari kehebatan dirinya. Makom sabar adalah landasan kuat bagi seorang salik untuk memasuki makom-makom berikutnya. Tanpa sabar, perjalanan menuju Allah akan mudah terhenti, karena setiap jalan keruhanian pasti penuh ujian. Sabar adalah kendaraan yang mengantarkan seorang salik dari satu tahapan menuju tahapan yang lebih tinggi. Dan ketika sabar telah menjadi sifat yang menetap dalam jiwanya, maka cahaya Allah mulai tampak dalam setiap langkahnya. Setelah melewati makom sabar, seorang salik kemudian akan memasuki makom syukur. Makom syukur adalah makom di mana hati seorang salik benar-benar dipenuhi kesadaran bahwa setiap nikmat sekecil apapun datang langsung dari Allah. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah di lisan, tetapi keadaan batin yang hidup, yang membuat seorang salik memandang seluruh kehidupan sebagai anugerah dan karunia dari Rabb-Nya. Pada makom ini, seorang salik belajar melihat nikmat, bukan hanya ketika diberi kelapangan, namun juga ketika Allah menutup pintu dunia tertentu demi membukakan pintu langit yang lebih besar. Syukur bukan hanya terhadap makanan, pakaian, kesehatan, atau rezeki, tetapi juga terhadap iman yang masih melekat di dalam dada, terhadap kemampuan untuk beribadah, terhadap hidayah untuk mengenal Allah, dan bahkan terhadap ujian yang mendewasakan jiwanya. Seorang salik yang berada dalam makom syukur akan merasakan bahwa setiap detik dalam hidupnya mengandung pelajaran dan perhatian dari Allah. Ketika ia diberi nikmat, ia bersyukur dengan mempergunakannya di jalan kebaikan. Ketika ia diuji, ia juga bersyukur karena memahami bahwa ujian adalah cara Allah mengangkat kedudukannya. Pada makom ini, rasa terima kasih tidak lagi muncul karena keadaan yang enak, tetapi muncul karena kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya dalam setiap keadaan. Sebagai contoh, bayangkan seorang salik yang tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya. Secara zahir, ia kehilangan pekerjaan, rezekinya menurun, dan hidupnya terasa sempit. Namun karena hatinya sudah memasuki makom syukur, ia tidak memandang keadaan itu sebagai akhir,
melainkan sebagai isyarat untuk bergantung kepada Allah dengan lebih kuat. Ia berkata dalam hatinya, "Jika Allah mengambil sesuatu dariku, pasti ada yang lebih baik yang sedang disiapkan." Kesadaran seperti inilah yang membuat syukurnya menjadi cahaya yang menerangi seluruh perjalanan rohaninya. Makom syukur menjadikan seorang salik tidak pernah merasa kekurangan, meskipun dunia di sekelilingnya tampak sempit. Hal ini karena ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada jumlah harta, tetapi pada hati yang ridha dan penuh penerimaan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki syukur akan tetap merasa miskin meskipun hartanya setinggi gunung, karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Ketika seorang salik mencapai makom syukur, perilakunya berubah. Lisan menjadi lembut, wajah menjadi cerah, dan hatinya menjadi tenang. Ia mudah memberi, mudah memaafkan, dan mudah bersedekah, karena ia yakin bahwa semakin ia bersyukur, semakin Allah menambah nikmatnya. Syukur telah menjadi bahan bakar spiritual yang menggerakkan dirinya menuju makom-makom yang lebih tinggi. Syukur pada level ini bukan hanya ibadah, tetapi keadaan jiwa. Ia meresap dalam cara seorang salik memandang hidup, memandang manusia, dan memandang takdir. Dengan syukur, seorang salik berjalan ringan, tidak terbebani oleh dunia, dan selalu melihat kebaikan yang Allah turunkan dalam setiap episode hidupnya. Makom syukur adalah makom di mana seorang salik menyadari bahwa apapun yang datang dari Allah pasti baik. Dan kesadaran inilah yang membukakan jalan menuju makom-makom berikutnya yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya, seorang salik kemudian memasuki makom khauf, yaitu tingkatan takut kepada Allah yang lahir dari pengenalan yang benar. Rasa takut di sini bukan seperti ketakutan kepada manusia, bukan ketakutan yang membuat seorang salik lari menjauh, tetapi ketakutan yang justru membuatnya semakin mendekat kepada Allah, karena ia menyadari betapa besarnya kuasa Allah dan betapa lemahnya dirinya. Khauf adalah rasa gentar yang halus di dalam hati, bukan gentar yang menggetarkan tubuh, tetapi gentar yang menjaga hati agar tidak berani bermaksiat. Seorang salik yang sampai pada makom khauf tidak pernah memandang remeh dosa sekecil apapun. Ia merasa takut jika dirinya tidak diterima oleh Allah, takut jika amalnya tidak sampai, takut jika hatinya ternodai oleh ria, dan takut jika jauh dari rahmat Allah. Bukan karena ia menganggap Allah sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi karena begitu besar rasa hormatnya kepada Allah. Pada makom ini, sifat hati salik menjadi sangat peka. Ketika ia ingin mengucapkan sebuah kata yang buruk, rasa takutnya kepada Allah langsung menahannya. Ketika hatinya mulai sombong karena amalnya, ia segera tersentak dan berkata dalam batinnya, "Ini semua bukan karena aku tetapi karena Allah." Ketika ia ingin melakukan maksiat, hati kecilnya menangis karena ia takut kehilangan kasih sayang Allah. Contohnya, seorang salik yang berada dalam makom khauf mungkin sedang sendirian di malam hari. Tidak ada seorang pun yang melihat. Namun ketika muncul lintasan buruk di dalam hati, ia segera beristighfar dan menundukkan diri seakan-akan ia sedang berdiri di hadapan Allah. Ia menolak maksiat bukan karena takut hukuman manusia, tetapi karena rasa takut kehilangan hubungan dengan Allah. Khauf juga membuat seorang salik menangis bukan karena dunia, tetapi karena rasa takutnya kepada Allah yang bercampur dengan cinta dan harapan. Air mata itu bukan lahir dari putus asa, tetapi dari pengenalan bahwa dirinya sangat membutuhkan Allah dan sangat takut jauh darinya. Makom ini sangat penting karena khauf adalah penjaga. Tanpa khauf, nafsu akan mudah menyeret diri pada kelalaian, tetapi khauf yang benar
tidak membawa salik kepada keputusasaan. Justru khauf yang murni selalu berjalan berdampingan dengan raja, harapan. Dua sayap ini menjaga seorang salik agar tidak condong kepada rasa aman berlebihan dan tidak pula jatuh kepada rasa putus asa. Pada makom khauf, seorang salik belajar menjaga hati seperti seorang penjaga, menjaga harta yang paling berharga, dan harta itu adalah hubungannya dengan Allah. Rasa takutnya membuat ia terus membenahi diri, memperbaiki amal, menjaga lisan, menundukkan ego, dan terus memohon pertolongan agar Allah tidak membiarkannya tersesat walaupun sekejap mata. Khauf adalah tangga yang mengantarkan seorang salik pada ketundukan yang sejati. Ketika khauf telah matang, seorang salik berubah menjadi pribadi yang lembut, berhati-hati, penuh adab, dan selalu sadar bahwa Allah mengawasinya. Seorang salik kemudian akan memasuki maqam ar-raja. Maqam ar-raja adalah maqam harapan tertinggi yang seorang salik gantungkan hanya kepada Allah. Raja bukanlah angan-angan kosong, bukan pula berharap tanpa usaha. Raja adalah kondisi batin seorang salik yang memiliki keyakinan penuh bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Penerima Taubat, Maha Mendengar Doa, dan Maha mencukupi segala kebutuhan hamba-hambanya. Pada makom ini, seorang salik memandang Allah dengan pandangan pengharapan yang indah. Ia memohon bukan karena merasa pantas, tetapi karena tahu bahwa Allah selalu memberi walaupun dirinya tidak layak. Ia berharap bukan karena amalnya banyak, tetapi karena ia yakin rahmat Allah jauh lebih luas dari seluruh makhluk dan seluruh dosa manusia. Raja adalah jembatan yang menghubungkan seorang salik dengan kasih sayang Allah, sekaligus cahaya yang menghilangkan rasa putus asa dari hatinya. Dalam makom ar-raja, seorang salik belajar untuk menyerahkan semua urusannya kepada Allah setelah ia berusaha maksimal. Ia tidak menyerah pada keadaan, ia tidak tenggelam dalam kesedihan, dan ia tidak membiarkan rasa takut menghancurkan keyakinannya. Raja menumbuhkan keberanian untuk melangkah karena seorang salik yakin bahwa Allah tidak pernah mengecewakan orang yang menaruh harapannya kepadanya. Sebagai contoh, bayangkan seorang salik yang merasa imannya naik turun. Ia melakukan kesalahan, lalu ia menyesal dan merasa dirinya tidak layak lagi di hadapan Allah. Namun ketika ia memasuki maqam ar-raja, ia mulai memahami bahwa Allah lebih senang kepada seorang hamba yang kembali kepadanya daripada seorang ibu yang menemukan anaknya yang hilang. Kesadaran ini membuat seorang salik kembali bangkit, memperbaiki diri, dan menaruh harapannya kepada Allah. Harapan ini bukan sekadar pikiran, tetapi kekuatan batin yang menghidupkan kembali langkah-langkahnya menuju kebaikan. Ar-Raja juga membuat seorang salik yakin bahwa setiap doa yang ia panjatkan tidak pernah sia-sia. Jika Allah belum mengabulkannya, itu bukan karena Allah menolak, tetapi karena Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih tepat atau mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Raja melatih hati untuk memahami bahwa Allah selalu bekerja dengan cara yang paling indah, meskipun manusia tidak selalu memahaminya. Dalam maqam ar-raja, seorang salik berjalan dengan hati yang penuh optimisme. Ia memandang masa depan dengan tenang, bukan karena ia yakin dirinya kuat, tetapi karena ia yakin Allah selalu ada. Ia bangkit setelah jatuh, karena ia tahu bahwa Allah Maha Mengampuni. Ia tersenyum di tengah kesulitan, karena ia yakin akan adanya jalan keluar. Dan ia tetap beribadah dengan penuh semangat, karena ia berharap kepada pertemuan dengan Allah, Rabb yang selama ini menguatkannya di setiap langkah. Maqam ar-raja
adalah makom yang melepaskan seorang salik dari belenggu putus asa. Raja menjadikan seorang salik selalu memandang hidup dengan harapan, melihat takdir dengan keindahan, dan memandang Allah dengan penuh cinta. Harapan inilah yang menjadi energi besar bagi seorang salik untuk terus melangkah menuju makom-makom berikutnya. Setelah melewati makom ar-raja, seorang salik kemudian akan memasuki makom tawakul. Makom tawakul adalah makom di mana hati seorang salik benar-benar berserah kepada Allah. Dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah adalah satu-satunya pengatur segala urusan. Tawakul bukan berarti meninggalkan usaha dan bukan pula pasrah tanpa gerak. Tawakul adalah perpaduan antara usaha yang sungguh-sungguh, kesabaran yang kokoh, dan kepercayaan total kepada Allah mengenai hasilnya. Pada makom ini, seorang salik memahami bahwa dunia hanyalah sebab, sedangkan Allah lah yang menciptakan hasil. Seorang salik bekerja, berikhtiar, belajar, berdagang, mencari nafkah, dan memperbaiki hidup, namun hatinya tidak menggantungkan keberhasilan pada kekuatannya sendiri. Ia melakukan semua usaha sebagai bentuk ketaatan, tetapi hasilnya ia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah yang membuat hatinya tenang, meski situasi dunia bergejolak. Tawakul bukan berarti takut miskin, takut gagal, atau takut kehilangan. Justru dalam tawakul ada keberanian untuk melangkah, karena seorang salik sadar bahwa ia tidak berjalan sendirian. Ia berjalan bersama Allah yang menggenggam langit dan bumi. Karena itu, seorang salik dalam makom tawakul tidak mudah panik ketika usahanya belum terlihat berhasil dan tidak mudah gelisah ketika keadaan tidak sesuai harapan. Ia yakin bahwa segala sesuatu sudah berada dalam rencana terbaik Allah. Sebagai contoh, bayangkan seorang salik yang sedang menghadapi masalah besar dalam hidupnya, mungkin berupa hutang, kehilangan pekerjaan, atau cobaan berat lainnya. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari solusi, tetapi hasilnya belum terlihat. Orang yang belum mencapai makom tawakul mungkin akan putus asa, mengeluh, atau menyalahkan keadaan. Namun seorang salik yang sudah berada dalam makom tawakul akan berkata dalam hatinya, "Tugasku adalah berusaha. Hasilnya adalah urusan Allah." Dengan keyakinan itu, ia tetap tenang, tetap terus berusaha, dan hatinya tidak goyah, karena ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan orang yang bertawakul kepadanya. Tawakul juga membuat seorang salik selalu melihat bahwa apapun yang terjadi pada dirinya pasti mengandung hikmah. Bahkan, ketika Allah memilihkan jalan yang berbeda dari keinginannya, ia tetap ridha, karena ia yakin pilihan Allah jauh lebih baik dari rencana dirinya sendiri. Rasa percaya inilah yang menjadikan seorang salik sangat kuat. Ia tidak mudah tertiup angin dunia, tidak mudah dipatahkan oleh keadaan, dan tidak mudah digoncang oleh ketakutan. Makom tawakul adalah makom ketenangan jiwa. Saat seorang salik benar-benar berserah diri, kegelisahan yang selama ini membebani dadanya perlahan hilang. Ia merasa ringan, seolah seluruh beban dunia tidak lagi menekan hatinya. Tawakul menjadikan seorang salik memahami bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang mempercayai Zat yang mengendalikan segala-galanya. Ketika tawakul telah menguasai hati seorang salik, ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap kegagalan tidak lagi ia anggap sebagai bencana, tetapi sebagai pintu menuju takdir yang lebih baik. Setiap keberhasilan tidak membuatnya sombong, karena ia tahu bahwa semua itu datang dari Allah. Dan setiap musibah tidak membuatnya runtuh, karena ia yakin Allah selalu menyiapkan jalan keluar yang tidak terduga.
Makom tawakul adalah makom ketenangan total, makom keyakinan penuh, dan makom kepasrahan yang indah. Dari sinilah seorang salik akan naik menuju makom-makom yang lebih tinggi, di mana keintiman dengan Allah semakin dalam dan cahaya ketauhidan semakin memenuhi jiwanya. Setelah melewati makom tawakul, seorang salik kemudian akan memasuki makom ar-ridha. Makom ar-ridha adalah makom yang sangat tinggi, di mana seorang salik bukan hanya bersabar atas takdir Allah, bukan hanya menerima dengan tawakul, tetapi hatinya benar-benar merasa senang dan tenang terhadap segala ketentuan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ridha adalah ketenangan jiwa yang tumbuh karena keyakinan sempurna bahwa apapun yang Allah pilihkan untuk dirinya, itulah yang terbaik. Pada makom ini seorang salik tidak lagi mempertanyakan takdir. Ia tidak berkata dalam hatinya, "Mengapa ini terjadi padaku?" atau "Seandainya aku memilih jalan lain." Karena ridha telah menghapus semua keluhan. Ridha bukan berarti tidak berusaha memperbaiki keadaan, tetapi ridha berarti menerima keputusan Allah sambil tetap melakukan usaha terbaik dengan hati yang lapang. Seorang salik yang mencapai makom ar-ridha akan merasakan kedekatan luar biasa dengan Allah. Ia memandang ujian sebagai hadiah karena ujian itu datang dari zat yang ia cintai. Ia memandang nikmat sebagai amanah karena nikmat itu datang dari Rabb yang ia hormati. Dan ia memandang segala perubahan hidup sebagai tanda-tanda kebijaksanaan Allah. Bayangkan seorang salik yang kehilangan sesuatu yang sangat ia cintai, bisa berupa harta, pekerjaan, atau bahkan seseorang yang dekat di hati. Secara manusiawi, ia tentu merasakan sedih, namun ketika ia sudah berada di makom ar-ridha, kesedihan itu tidak berubah menjadi keluhan atau putus asa. Ia justru berkata dalam batin, "Jika Allah mengambil sesuatu dariku, pasti Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Dan jika tidak ada yang lebih baik di dunia, maka pasti Allah sedang menyimpan kebaikan besar di akhirat." Inilah hati yang ridha, hati yang percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Ridha menjadikan seorang salik tidak lagi gelisah memikirkan masa depan. Ia tidak takut miskin, tidak takut gagal, tidak takut kehilangan, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi sudah berada dalam penjagaan Allah. Ketakutan, kecemasan, dan kerisauan yang selama ini memenuhi hatinya perlahan sirna, digantikan oleh rasa damai yang mendalam. Ketika seorang salik mencapai makom ar-ridha, ia juga akan mudah memaafkan orang lain. Bila ada orang yang menyakitinya, ia tidak buru-buru marah atau membalas. Ia berkata, apapun yang mereka lakukan tidak akan keluar dari izin Allah, dan Allah pasti memberikan hikmah di balik semua ini. Hati yang ridha adalah hati yang lembut dan luas. Ia mampu menanggung luka tanpa menyimpan kebencian dan mampu menerima kegagalan tanpa jatuh dalam keputusasaan. Makom ar-ridha juga membuat ibadah seorang salik menjadi semakin manis. Ia tidak lagi beribadah karena kewajiban semata, tetapi karena kecintaan. Ia tidak lagi bersedekah karena ingin pahala, tetapi karena benar-benar bahagia dapat memberi. Ia tidak lagi bangun malam karena merasa harus, tetapi karena merasakan ketenangan luar biasa ketika mendekat kepada Rabb-Nya. Makom ini adalah makom ketentraman. Tidak ada lagi konflik antara keinginan diri dengan ketetapan Allah. Hati seorang salik dan kehendak Allah menyatu dalam harmoni yang indah. Ia menjalani hidup dengan langkah yang ringan, karena ia tidak menolak apapun yang Allah datangkan. Ketika ridha telah tertanam kuat dalam jiwa seorang salik, ia telah mendekati pintu makom-makom tertinggi,
di mana rahasia kedekatan dengan Allah semakin terbuka dan cahaya ketauhidan semakin memenuhi seluruh ruang hatinya. Setelah melewati maqam ar-ridha, seorang salik kemudian akan memasuki maqam mahabbah. Maqam mahabbah adalah maqam cinta. Maqam di mana hati seorang salik dipenuhi kecintaan yang tulus dan murni kepada Allah. Cinta ini bukan seperti cinta manusia kepada manusia, bukan karena rupa, bukan karena harta, bukan karena kebaikan yang terlihat oleh mata. Cinta ini adalah cinta yang lahir dari pengenalan seorang salik kepada Tuhannya. Cinta yang muncul karena menyadari bahwa seluruh hidupnya dari awal hingga akhir adalah rangkaian kasih sayang Allah yang tiada putus. Pada maqam mahabbah, seorang salik mencintai Allah lebih dari apapun di dunia. Ia mencintai Allah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, keluarganya, hartanya, dan seluruh kesenangan dunia. Cinta ini membuat hatinya selalu rindu untuk mendekat kepada Allah, rindu untuk berdiri dalam ibadah, rindu untuk berzikir, rindu untuk mendengar ayat-ayatnya, dan rindu untuk berada dalam kehadirannya. Maqam mahabbah bukan hanya rasa dalam hati, tetapi juga bentuk nyata dalam perilaku. Ketika seorang salik benar-benar mencintai Tuhannya, seluruh hidupnya berubah. Lisannya menjadi lebih lembut, akhlaknya menjadi lebih indah, pikirannya menjadi lebih bersih, dan langkahnya menjadi lebih terarah. Ia tidak lagi melakukan sesuatu semata-mata untuk dilihat manusia, tetapi hanya karena ingin Allah ridha kepadanya. Inilah tanda cinta yang sejati. Melakukan sesuatu bukan karena dunia, tetapi karena Allah. Sebagai contoh, jika seorang salik yang sudah mencapai maqam mahabbah diberi ujian yang berat, ia tidak mengeluh. Bukan karena ia tidak merasa sakit, tetapi karena cintanya kepada Allah lebih besar daripada rasa sakit itu sendiri. Ia berkata dalam hatinya, "Jika ini datang dari Allah, maka aku menerimanya dengan bahagia." Cinta seperti ini menjadikan ujian terasa ringan, karena ia tahu bahwa di balik setiap ujian ada perhatian dari Allah yang sangat ia cintai. Cinta kepada Allah juga membuat seorang salik mudah melakukan kebaikan, meskipun kebaikan itu berat bagi orang lain. Ia bangun malam bukan karena dipaksa, tetapi karena malam adalah saat yang paling ia sukai untuk menyendiri bersama Tuhannya. Ia membaca Al-Quran bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai dialog penuh cinta dengan Rabb-Nya. Ia bersedekah bukan karena ingin dipuji, tetapi karena memberi membuatnya merasa dekat dengan Allah. Maqam mahabbah juga membuat seorang salik mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Ia mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah beliau, dan memperindah akhlaknya seperti akhlak Nabi. Ia mencintai orang-orang saleh, mencintai ilmu agama, mencintai zikir, dan mencintai amal-amal kebaikan. Bahkan ia mencintai orang-orang yang berbuat salah, bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena ingin mereka kembali kepada Allah. Cinta ini menumbuhkan kelembutan yang dalam pada jiwa seorang salik. Ia tidak mudah marah, tidak mudah membenci, dan tidak mudah menolak. Hatinya penuh kasih sayang karena ia tahu bahwa kasih sayang adalah sifat Allah yang paling besar. Ketika seorang salik telah mencapai maqam mahabbah, ia akan merasakan bahwa seluruh hidupnya menjadi ibadah. Tidurnya karena Allah, bangunnya karena Allah, langkahnya karena Allah, bahkan diamnya pun karena Allah. Inilah maqam di mana cinta menjadi napas batin seorang salik dan segala gerak-geriknya menjadi ekspresi kecintaan kepada Rabb-Nya. Maqam mahabbah adalah pintu besar menuju maqam-maqam tertinggi, di mana seorang salik mulai menikmati kelezatan iman yang sesungguhnya, dan di mana tabir-tabir antara dirinya dan Allah
perlahan mulai dibukakan oleh cahaya kasih sayang ilahi. Setelah melewati tingkatan mahabbah yang penuh cinta dan kehangatan rohani, seorang salik kemudian memasuki maqam ikhlas, yaitu tingkatan di mana seluruh amal, seluruh gerak hati, dan seluruh tujuan hidupnya tertuju hanya kepada Allah semata. Pada maqam ini, seorang salik belajar melepaskan segala bentuk kepentingan pribadi yang tersembunyi dalam amal-amalnya, baik itu keinginan dipuji, dihormati, dianggap alim, atau mendapatkan balasan tertentu dari manusia. Ikhlas adalah keadaan batin ketika seorang salik menyembunyikan seluruh amalnya dari pandangan makhluk dan menghadapkannya hanya kepada Allah. Ia tidak mencari keuntungan dunia, tidak mencari kemuliaan di mata manusia, dan tidak berharap ucapan terima kasih. Bahkan ia tidak sibuk menilai amalnya sendiri. Bagi salik yang berada di tingkatan ini, amal adalah bentuk pengabdian murni, bukan alat untuk mendapatkan sesuatu. Ikhlas bukan sekadar mengucapkan niat, tetapi merupakan perjuangan membersihkan hati dari bisikan kepentingan diri. Seorang salik mungkin tampak melakukan amal seperti orang lain, bersedekah, berzikir, sholat malam, membantu sesama. Namun yang membedakan adalah hatinya. Ia tidak mengaitkan amal itu dengan dirinya, tetapi mengembalikannya kepada Allah sebagai bentuk kehambaan yang tulus. Contohnya, ketika seorang salik menolong orang miskin, ia tidak ingin perbuatannya diketahui. Bahkan ia berusaha agar dirinya sendiri lupa bahwa ia pernah melakukannya. Ketika ia membacakan doa di suatu majelis, ia tidak peduli apakah orang akan menilainya bagus atau tidak, sebab yang ia cari hanyalah ridha Allah. Bahkan ketika ia diberikan cobaan, ia tetap menjaga amalnya agar tidak dirusak oleh keluhan atau riya hati yang tersembunyi. Salik yang berada di maqam ikhlas akan merasakan kedamaian luar biasa, sebab ia tidak lagi sibuk mencari penilaian makhluk. Hatinya ringan, amalnya jernih, dan perjalanan ruhaninya menjadi lebih dekat kepada Allah tanpa halangan dari hawa nafsu. Maqam ikhlas adalah pintu besar menuju maqam-maqam tertinggi setelahnya, karena tanpa ikhlas, semua amal hanyalah gerakan kosong tanpa ruh. Pada maqam inilah seorang salik mulai benar-benar merasakan manisnya beribadah hanya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena pujian, dan bukan karena imbalan apapun selain kedekatan dengannya. Setelah melewati maqam ikhlas yang memurnikan amal, seorang salik kemudian memasuki maqam muraqabah, yaitu tingkatan di mana hatinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Muraqabah bukan hanya kesadaran bahwa Allah melihat dirinya, tetapi kesadaran mendalam bahwa setiap gerak, setiap bisikan hati, bahkan setiap lintasan pikiran, semuanya berada dalam pengetahuan dan pengawasan Allah. Pada maqam ini, seorang salik hidup dengan hati yang terjaga. Ia memperhatikan langkah dan ucapannya, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena ia sangat menjaga hubungan dan adabnya di hadapan Allah. Ketika ia hendak melakukan sesuatu, batinnya segera bertanya, apakah ini disukai Allah? Apakah Allah ridha jika aku melangkah seperti ini? Kesadaran seperti ini membuat seorang salik berhati-hati dari perbuatan maksiat dan bersungguh-sungguh dalam kebaikan, bukan dengan paksaan melainkan karena hatinya telah hidup. Muraqabah menjadikan seorang salik merasa dekat dengan Allah setiap saat. Hatinya tidak pernah merasa sendirian, karena ia hidup dalam pandangan Allah. Ketika berdiri untuk sholat,
Ia merasa seolah-olah Allah melihatnya dengan penuh kasih sayang. Ketika bekerja, ia sadar bahwa rezekinya datang dari Allah. Ketika berbicara dengan orang lain, ia menjaga agar ucapannya tidak menyakiti karena ia tahu Allah mendengar. Contohnya, seorang salik yang berada dalam maqam muraqabah tidak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, karena ia merasa bahwa Allah sedang menyaksikan setiap gerakannya. Ketika ia hendak marah, ia menahan dirinya, karena ia sadar bahwa Allah sedang memperhatikan hatinya. Bahkan ketika ia sendirian di malam hari, ia menjaga pikirannya dari lintasan buruk, sebab ia merasa Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Maqam ini membuat salik hidup dalam kehadiran Allah secara terus-menerus. Ia tidak hanya ingat Allah ketika beribadah, tetapi dalam setiap detik kehidupannya. Inilah maqam yang menjadikan seorang salik semakin lembut hatinya, semakin jernih jiwanya, dan semakin kuat hubungannya dengan Allah. Muraqabah adalah dasar bagi maqam-maqam tertinggi berikutnya. Karena seseorang yang tidak merasa diawasi, Allah tidak akan mampu mencapai kedekatan makrifat yang hakiki. Setelah melewati maqam muraqabah, yang membuat seorang salik selalu merasa berada dalam pengawasan Allah, maka ia akan naik menuju maqam musyahadah, yaitu tingkatan di mana hati mulai menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dengan penuh kejernihan. Musyahadah bukan berarti melihat Allah dengan mata kepala, tetapi menyaksikan dengan mata hati, melihat bukti, rahasia, dan kehadiran Allah di balik setiap ciptaan dan setiap kejadian. Pada maqam ini, seorang salik tidak hanya sadar bahwa Allah mengawasi dirinya, tetapi ia merasakan seolah-olah Allah hadir dekat di dalam setiap tarikan napasnya, setiap gerakan hidupnya, dan setiap detik perjalanan dirinya. Musyahadah adalah keadaan hati yang terang, seperti cermin yang telah dibersihkan dari debu dunia dan noda nafsu. Ketika cermin hati telah jernih, ia mampu memantulkan cahaya ketuhanan. Pada saat itulah seorang salik merasakan musyahadah, penyaksian batin terhadap kebesaran dan keindahan Allah. Contohnya ketika seorang salik memandang langit yang luas, hatinya tidak hanya melihat birunya langit, tetapi ia menyaksikan kekuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Ketika ia memandang gunung, laut, atau hujan yang turun, hatinya melihat tanda-tanda kebesaran Allah di baliknya. Bahkan ketika ia memandang dirinya sendiri, ia melihat betapa besar kasih sayang Allah yang menghidupkannya, memberi rezeki, dan membimbingnya. Dalam maqam musyahadah, seorang salik tidak lagi sekadar berzikir dengan lisan, tetapi seluruh hidupnya menjadi zikir. Ia melihat Allah dalam segala hal, dalam nikmat yang ia terima, dalam ujian yang ia jalani, dalam takdir yang mengalir. Hatinya menjadi lembut karena ia menyadari bahwa setiap kejadian adalah pendidikan dari Allah untuk mendekatkannya kepadanya. Musyahadah melahirkan rasa kagum, rasa hormat, dan rasa cinta yang lebih dalam kepada Allah. Seorang salik yang sampai pada maqam ini merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebab ia hidup dalam penyaksian, bukan lagi sekadar keyakinan. Inilah maqam yang menjadi pintu menuju tingkat tertinggi, yaitu ma'rifatullah dan arif billah. Ketika seorang salik bukan hanya menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi mengenalnya dengan pengenalan yang hakiki melalui hati yang benar-benar tersucikan. Setelah melewati maqam musyahadah, di mana seorang salik mulai menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dengan kejernihan hati, maka ia akan naik kepada maqam yang jauh lebih dalam, yaitu maqam ma'rifah. Ma'rifah
adalah puncak pengenalan hati kepada Allah, bukan sekadar mengenal nama-namanya, bukan sekadar memahami sifat-sifatnya secara ilmu, tetapi mengenal Allah dengan hati yang tersingkap dan disentuh oleh cahayanya. Pada makom ini, seorang salik tidak hanya melihat tanda-tanda Allah, tetapi memahami makna di balik setiap kejadian, merasakan rahasia dalam setiap takdir, dan menyadari kehendak Allah dalam segala urusan. Makrifah membuat seorang salik semakin tunduk, semakin rendah hati, semakin lembut, dan semakin takut kepada Allah, bukan karena ancaman, melainkan karena kedekatan. Hati seorang salik yang sudah mencapai makrifah menjadi seperti lautan luas yang tenang. Cobaan tidak membuatnya gelisah, nikmat tidak membuatnya sombong, pujian dan hinaan manusia tidak lagi menggerakkan hatinya. Ia hidup bersama Allah, bukan hanya dalam ibadah tetapi dalam seluruh perjalanan hidupnya. Contohnya ketika seorang salik melihat seseorang berbuat maksiat, ia tidak tergesa-gesa menghakimi, karena ia memahami bahwa hidayah dan kesesatan semuanya berada dalam genggaman Allah. Ketika ia mendapat rezeki yang banyak, ia tidak merasa bangga, karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah titipan. Ketika musibah datang bertubi-tubi, ia tetap tenang, karena ia melihat tangan Allah yang mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Pada makom makrifah, seorang salik mulai memahami rahasia ibadah, rahasia takdir, dan rahasia perjalanan ruhani. Ia merasa seluruh alam adalah ayat-ayat Allah yang terbentang, dan hatinya menjadi kitab yang dipenuhi cahaya. Makrifah membuka pintu untuk memahami makna kehidupan dengan pandangan yang tidak lagi terhalang oleh hawa nafsu atau kejahilan. Hati seorang salik pada makom ini tidak lagi peduli dengan dunia yang sementara. Ia memilih kedekatan kepada Allah daripada kemegahan dunia. Ia memilih ketenangan batin daripada pujian manusia. Ia memilih kecintaan ilahi daripada segala kecintaan lainnya. Ma'rifah adalah pintu pertama menuju makom tertinggi, yaitu makom arif billah. Ketika seorang salik mencapai derajat mengenal Allah dengan pengenalan yang paling dalam dan paling jernih, hingga seluruh hatinya hanya dipenuhi oleh Allah semata. Setelah melewati makom ma'rifah, seorang salik tiba pada puncak perjalanan ruhani yang sering disebut makom arif billah. Makom arif billah bukan sekadar sebuah tingkatan spiritual. Ia adalah keadaan batin di mana seluruh hidup seorang salik terhijabkan oleh kehadiran Allah sehingga segala gerak, rasa dan fikirnya dipenuhi oleh kesadaran akan zat yang maha. Dalam makom ini bukan lagi soal mengetahui nama atau sifat Allah secara ilmiah, melainkan mengalami kehadirannya secara intens dalam setiap detik. Hidupnya melintasi batas antara fana dan baqa dalam makna ruhani. Fana terhadap selain Allah dan tetap hidup dalam kesadaran akannya. Dalam makom arif billah, hati seorang salik menjadi ruang yang terus-menerus dipenuhi cahaya. Ia tidak melihat Allah dengan penglihatan lahir, karena penglihatan itu adalah hak mutlak Allah, melainkan hatinya merasakan kehadirannya sedemikian dekat, sehingga perasaan dan pemahamannya terubah total. Rasa takut, harap, cinta, rindu, dan tunduk menyatu, menjadi satu aliran yang menggerakkan amalnya. Segala amal lahir dari cinta yang murni, segala keheningan adalah bentuk zikir, dan segala perkataan memantulkan pengenalan yang dalam. Sifat-sifat batin yang menandai makom ini sangat halus, namun nyata pada perilaku. Seorang salik di makom arif billah tidak memerlukan eksposur untuk mengokohkan amalnya.
keikhlasan dan kesadaran menahan segala ria dan pengakuan. Ia tidak mudah tercela oleh godaan pujian maupun celaan, sebab nafsi yang merespon pujian dan celaan sudah lunak atau bahkan telah tercerabut dalam pengertiannya yang terdalam. Kesederhanaan hidupnya bukan hasil paksaan, tetapi manifestasi dari kefakiran total kepada Allah, di mana segala yang hadir hanyalah titipan yang disyukuri atau dilepas dengan lapang. Dinamika ruhani di makom ini sering diberi tanda-tanda khusus oleh para guru tasawuf. Hati menjadi seperti cermin yang memantulkan cahaya ilahi sehingga salik memiliki pengertian langsung tentang hikmah di balik peristiwa. Makna-makna batin yang sebelumnya tersembunyi menjadi terbuka. Doa-doanya menjadi lebih khusyuk. Zikirnya menyatu dengan nadi hidupnya. Dan hubungan sosialnya berbuah akhlak yang lembut, sabar, pemaaf, serta penuh belas kasih. Namun berhati-hatilah, ini bukan kebanggaan. Justru kerendahan hati yang dalam adalah ciri yang paling menonjol. Ada juga pengalaman-pengalaman mistik yang ditemui sebagian salik. Rasa fana di hadapan yang maha tinggi, hilangnya rasa berpisah antara pencipta dan yang diciptakan pada level pengalaman batin, serta kebangkitan amal yang bukan untuk didapatkan pahala, tetapi sebagai respons alami atas kehadiran ilahi. Semua ini terjadi tanpa paksaan dan kadang-kadang sulit diungkapkan dengan bahasa biasa. Oleh sebab itu, para sufi sering memakai simbol dan cerita untuk mencoba menyampaikan keadaan ini. Dalam tradisi sufistik, para ulama sering menunjuk kepada beberapa tokoh sebagai teladan atau contoh orang yang mencapai tingkat pengenalan tinggi ini. Mereka dibicarakan bukan sebagai klaim absolut oleh saya, tetapi sebagai figur yang oleh banyak pembaca sejarah tasawuf digambarkan memiliki tanda-tanda maqam arif billah. Di antaranya terdapat nama-nama seperti Rabi'ah al-Adawiyah yang dicatat karena cintanya yang membara kepada Allah sampai rela kehilangan semua kecintaan selainnya. Bayazid al-Bistami yang kisah-kisahnya menggambarkan pengalaman fana dan ketinggian ma'rifah. Ibnu Arabi yang banyak menulis tentang pengenalan ma'rifah dan pengalaman mistik. Rumi yang puisi-puisinya meniru perjalanan cinta ilahi, dan para aulia lain yang akhlaknya lembut, ucapannya penuh hikmah, dan hidupnya penuh pengorbanan tanpa pamrih. Kisah-kisah mereka kerap menjadi cermin bagi para salik tentang bagaimana maqam itu terwujud dalam tingkah laku dan pengenalan batin. Contoh konkret dari kehidupan mereka membantu memahami bagaimana maqam ini tampak dalam realitas. Ada yang meninggalkan harta bukan karena membenci dunia, tetapi karena hatinya tidak lagi diikat pada dunia. Ada yang tetap hidup di tengah masyarakat, tetapi tutur kata dan tindakannya menebarkan ketentraman dan hikmah. Ada pula yang kerap menyendiri untuk berintrospeksi, namun ketika bersama manusia hatinya penuh dengan pengertian yang lembut, dari menasihati sampai menolong tanpa menunjuk-nunjuk. Yang membedakan mereka bukanlah ritual yang lebih banyak semata, melainkan transformasi yang menyeluruh antara melihat, meresapi, dan berperilaku berdasarkan pengenalan ilahi. Namun penting dicatat banyak peringatan dalam tradisi sufi tentang bahaya klaim dan kesombongan. Seluruh perjalanan menuju maqam arif billah harus disertai pengawasan guru, murabbi, adab yang benar, dan pengukuran spiritual yang jujur. Mengaku telah sampai tanpa bukti akhlak dan tanpa pengesahan guru adalah jalan yang berbahaya. Keaslian maqam diukur terutama dari buahnya. Semakin tinggi maqam, semakin lembut, tidak sombong,
berpahala dan memberi manfaat bagi orang lain. Bahkan mereka yang berada pada makom tinggi sering menekankan pentingnya berhati-hati terhadap tanda-tanda ria, kepuasan diri, atau klaim spiritual yang membuat tercabutnya adab. Dalam praktik sehari-hari, ciri-ciri yang bisa diamati dari seorang salik yang mendekati makom arif billah adalah adanya keseimbangan batin. Ia tenang dalam sejak dalam kebaikan, teguh pada kebenaran tanpa menghakimi, penuh empati terhadap kelemahan orang lain, dan selalu kembali pada pengingat akan kebesaran Allah ketika diri hampir terlena. Amalnya tampak alami dan konsisten. Sufistiknya bukan sekadar wacana melainkan realita hidup. Ia bangun pagi bukan untuk memamerkan ibadah, tetapi karena rindu akan ilahi. Ia bekerja dan berkumpul bersama manusia dengan penuh hikmah, memberi ketika mampu tanpa ria, menahan diri dari celah tanpa menghakimi dan mengajarkan tanpa memaksa. Agar aspirasi menuju makom ini tidak menjadi semata idealisme, beberapa langkah praktis sering ditegaskan oleh para guru. Menjaga keikhlasan melalui muhasabah, introspeksi, memperbaiki adab kepada guru dan sesama, memperbanyak zikir yang menenangkan hati, menanamkan kefakiran hati sehingga tidak bergantung pada makhluk, dan mempertahankan konsistensi dalam amal sehari-hari. Selain itu, kerendahan hati untuk terus belajar, menerima koreksi, dan tidak cepat merasa puas dengan pencapaian spiritual adalah kunci agar jalan tidak disertai penyakit hati. Di akhir, makom arif billah adalah tujuan yang agung, namun bukan tempat untuk pamer. Ia adalah keadaan di mana seorang salik hidup senantiasa dalam pengenalan dan kecintaan kepada Allah, di mana segala tindakan lahir dari kesadaran itu. Para tokoh yang kita sebutkan sering dijadikan teladan bukan untuk ditiru setiap detail lahirnya, tetapi untuk memahami buah yang semestinya tampak, kelembutan akhlak, keteguhan batin, dan pengabdian yang murni. Perjalanan menuju makom itu panjang, penuh ujian, dan membutuhkan bimbingan, namun buahnya adalah hidup yang bermakna, damai, dan penuh cahaya ilahi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat menjadi berkah, menambah pemahaman, dan membuka pintu hidayah bagi hati-hati kita. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.